Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syifa Aisyah. Saya dengan NPM 21105010052. Saya dari kelas PAI Reguler 2A dengan mata kuliah Islamic Worldview, yaitu dosen pengampu Ustadz Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup Islamic Worldview, yang kedua konsep wahyu, yang ketiga konsep kebenaran, yang keempat konsep Tuhan, yang kelima konsep ilmu dan klasifikasi, enam konsep manusia, yang ketujuh problematika epistemologi barat. Yang baik, langsung saja. Ruang lingkup Islamic Worldview. Islamic Worldview ini dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti atau banyak istilah, yaitu al-tasawur, al-mabda al-islami, ruyatul lil wujud, yang artinya bagaimana kita menggambarkan sesuatu dalam perspektif Islam atau menjadikan mabda Islam sebagai landasan hidup atau Islam ini sebagai pegangan hidup. Definisi umum dari worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Definisi Islam, worldview itu ialah pandangan hidup Islam, yaitu akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Nah, ruang lingkup Islamic Worldview juga ialah mempunyai ruang lingkup, yaitu Allah SWT, manusia, agama, kebenaran, nabi, kitab suci, ilmu. Perbedaan kultur agama, ras, dan kepercayaan yaitu meliputi perbedaan pandangan hidup, perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan peradaban. Lahirnya worldview itu pada periode ke-1, yaitu lahirnya wahyu. Terdapat konsep penciptaan, ide tauhid, konsep etika, hari akhir, konsep tentang alam. Lahirnya worldview Islam kedua yaitu pada periode kedua, yaitu periode Makkah, yaitu melahirkan struktur prakonsep keilmuan, yaitu konsep ilmu kenabian, konsep ibadah, konsep din. Dan lahirnya worldview Islam periode ketiga yaitu periode Madinah. Lahirnya struktur konsep keilmuan Islam, yaitu konsep jihad, konsep ummah, konsep ukhuwah, konsep daulah, dan lain-lain. Nah, perbedaan konsep Islam dan Barat itu sangat berbeda. Perbedaan konsep Islam dan Barat memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Konsep Islam berasaskan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Konsep Islam itu pendekatannya pada tauhid dan bersifat otentisitas, finalitas. Makna realitas dan kebenaran pada konsep Islam itu berdasarkan kajian metafisik dan berdasarkan wahyu. Objek kajian konsep Islam itu invisible dan visible. Elemen-elemen konsep Islam itu konsep Tuhan, konsep wahyu, penciptaan manusia, ilmu, agama, kebebasan, nilai, dan moralitas. Sedangkan konsep Barat berasaskan pada rasio, spekulasi, filosofis. Pendekatan konsep Barat itu pada dikotomis. Konsep Barat memiliki sifat rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah. Konsep Barat memiliki makna realitas dan kebenarannya itu pada pandangan sosial, kultural,
empiris, dan rasional. Objek kajian pada konsep barat yaitu tata nilai masyarakat. Konsep barat yaitu elemen-elemennya adalah agama, moralitas, filsafat, politik, kebebasan, persamaan, dan individualis. Yang kedua, yaitu konsep wahyu. Konsep wahyu ialah secara bahasa al-isyarah ala syariah, yaitu isyarat yang cepat, al-kitabah tulisan, al-maktub tertulis, al-risalah pesan, al-ilham ilham, al-i'lam al-kafi yaitu pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain, al-kalam al-kafi al-syari pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Konsep wahyu secara istilah yaitu pemberitahuan Allah SWT kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Dua unsur utama konsep wahyu yaitu Allah SWT yang maha pemberi berita dan Nabi SAW yaitu penerima berita. Allah SWT menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril berupa Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat. Substansi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu adalah bentuk kesatuan agama para Rasul, yaitu Islam. Nah, Islam adalah agama Nabi. Islam itu agama bagi Nabi Nuh alaihi salam. Terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 71-72. Islam adalah agama bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak cucu-cucunya, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 131-133. Islam adalah agama bagi Nabi Sulaiman alaihi salam dan kaumnya, terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 44. Islam adalah agama Nabi-Nabi Bani Israel, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 44 dan pada Surat Al-Imran ayat 52 dan 64. Islam adalah agama bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 14. Iman, yaitu Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, dan takdir. Islam, yaitu syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Ihsan, yaitu manifestasi puncak keberagaman dan akhlak. Konsep kebenaran. Konsep kebenaran ialah konsep Allah, yaitu marifatullah. Yang kedua yaitu konsep manusia, yaitu marifatul ihsan. Konsep alam yaitu marifatul alam. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan, juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas. Belajarlah agama untuk mengenal lebih dekat dengan Allah SWT dan dengan Rasulullah SAW dengan konsep alam. Itulah tujuan utamanya untuk mencapai jalan kebenaran, yaitu nilai absolut. Ketika kita ingin menjumpai satu kebenaran dengan melalui ilmu, maka akan mendapatkan satu kepastian, yaitu nilai absolut. Nah, cara-cara atau istilah dalam penyampaian dalam suatu kebenaran untuk menunjukkan suatu kebenaran yaitu ada al-haq. Al-haq itu lawan kata dari al-batil. Al-haq adalah kebenaran, al-batil adalah kesalahan. Semacamnya dengan as-shawab. As-shawab adalah kebenaran, lawan kata yaitu al-khata, yaitu kesalahan. Lalu sahih dan al-fasid. Sahih adalah kebenaran, lawan katanya ialah al-fasid, yaitu kesalahan. Kebenaran itu bukan semata-mata suara siapa yang paling banyak didengar, tetapi al-haq itu ialah qala Allah dan qala Rasul, suatu hal yang berasal dari Allah dan Rasul, maka hal ini absolut, suatu kebenaran. Kebenaran itu jangan disembunyikan, tetap harus diperlihatkan walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana namurron, katakanlah yang benar walau itu pahit.
berat untuk dikatakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Doa agar diperlihatkan kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinaba'ah wa arinal batila batila warzuqna tidabah. Ya Allah, nampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta nampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Konsep kebenaran yaitu jangan ragu, jangan sembunyikan kebenaran, jangan campur adukan antara hak dan batil, dan tampakkan kebenaran itu walaupun pahit. Level keyakinan itu, yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Iman, ilmu, dan amal menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tingkatan pemahaman eksistensi indrawi dalam memahami yaitu eksistensi indrawi, imajinasi, analog, intelektual, suprarasional. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep Tuhan. Konsep Tuhan ialah Allah SWT itu tidak disekutukan. Allah itu hanya esa secara zat dan sifat, dan tempat bersandar bagi kaum dan bagi umatnya. Memandang konsep kehidupan, konsep dunia, konsep nilai, dan konsep ilmu. Menyembah selain Allah itu syirik, yaitu sesat. Nah, tauhid rububiyah yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan pengaturannya. Konsep Tuhan itu ada pada Quran surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Selanjutnya yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Para ulama kita menjadikan ilmu itu ialah suatu pilar dari sebuah peradaban. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mencari ilmu itu terkadang lebih afdal dari salat sunnah, karena ilmu ini menjadi asas dari semua ibadah, asas dari semua perilaku muamalah, asas dari kehidupan dunia, asas dari kehidupan akhirat. Ilmu hal yaitu ilmu yang dibutuhkan sekarang. Ilmu ghairu hal yaitu tidak langsung dipraktekkan. Ilmu akli yaitu panca indera. Ilmu nakli yaitu menukil Al-Quran dan hadis. Ilmu kauniyah yaitu tentang sains, uji coba, meneliti, empiris. Ilmu syariah yaitu syariat, mengedepankan sami'na wa ata'na. Unsur budaya ilmu yaitu orientasi, langgengnya usaha ilmiah, kontinuitas keilmuan, leadership yaitu atau kepemimpinan. Ilmu dan peradaban tidak dapat dipisahkan karena muara dan kebaikan itu berkumpul menyeluruh secara komprehensif, baik yang sifatnya spiritual ataupun material. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu atau orang yang mau mendengarkan ilmu atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Klasifikasi ilmu pada konsep Al-Ghazali yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Selanjutnya yaitu konsep manusia. Konsep manusia ialah sebagai subjek yang memiliki tekstur, yang memiliki pandangan di dalam kehidupannya tentang masalah konsep Tuhan, konsep alam, konsep adab, dan seterusnya. Inti dari kemanusiaan itulah, jika fisik itu hanya sekedar pendukung dalam diri manusia, itu adalah sebab dan perbuatannya sendiri. Inti pada manusia yaitu dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila ia baik, maka baik seluruh tubuh itu. Ingatlah bahwa sepotong daging itu adalah hati. Kondisi manusia yang lalai itu qalbu, tidak memahami ayat, dan matanya tidak melihat ayat,
telinganya tidak teliti mendengar ayat. Ketika jiwa berpenyakit itu ialah berkarat, tertutup, mengeras, sakit, buta, dan brutal. Tazkiyatun nufus sebagai risalah Nabi, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang terakhir yaitu problematika epistemologi Barat, yaitu peradaban Barat modern merupakan sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Dalam sejarah Eropa Kristen, kata sekuler dan liberal dimaknai sebagai pembebasan masyarakat dari cengkeraman kekuasaan gereja yang sangat kuat dan hegemonik di zaman pertengahan menurut Adian Husaini. 3 faktor penting yang mengubah Barat Kristen menjadi Barat sekular liberal yaitu 1. Trauma sejarah, khususnya berhubungan dengan dominasi agama Kristen di zaman pertengahan. Yaitu yang kedua ada problem teks bimbel. Yang ketiga problematika teologis Kristen. Barat adalah peradaban yang traumatik terhadap agama sehingga menjadi sekular, kata Dr. Adian Husaini. Peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi inti kebudayaan Barat yaitu 1. Kepercayaan yang berlebihan terhadap kemampuan panca indera dengan meremehkan hal-hal yang di luar indera. Yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga, sangat menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup, dan memiliki rasa patriotisme. Semua itu dapat dirangkai dalam satu kata yaitu materialisme. Orientalismenya yaitu studi dengan ketimuran termasuk studi Islam Barat telah melakukan studi Islam yang canggih yang kemudian mendidik para cendekiawan muslim dalam bidang studi dan pemikiran Islam. Hasilnya yaitu lahirnya banyak sarjana dari kalangan muslim yang memiliki cara pandang dan cara berpikir seperti Yahudi dan Kristen dalam berbagai bidang studi Islam. Tujuan orientalisnya itu ialah penyebaran agama Kristen ke negeri-negeri Islam untuk kepentingan penjajahan, untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata. Nah, epistemologi, teologi yaitu komunisme, sosiologi, dan psikologi, mereka menganggap agama yaitu keluhan makhluk yang tertekan agama adalah candu rakyat agama. Agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primernya adalah ekonomi. Agama merupakan bentuk keterbelakangan masyarakat berkembang melalui 3 fase teoritis, yaitu fase teologis, metafisik, fase saintifik. Agama adalah ilusi bagi sangat tidak sesuai realita dunia. Bukan agama, tetapi hanya karya ilmiah, satu-satunya jalan untuk membimbing. Dekonstruksi Al-Quran itu dikritik Quran, bahwa mereka menyatakan Al-Quran itu bukan kitab suci. Al-Quran bukan lafaz wama dari Allah, tetapi kata-kata Muhammad Al-Quran. Al-Quran adalah rekayasa politik. Usman Al-Quran adalah produk budaya Arab. Al-Quran masih meninggalkan sejumlah perlu dibuat Al-Quran baru edisi kritis Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.